Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sobat Budaya masih berewang cek pilih kembali tentunya di rangkaian Surya Pagi untuk edisi hari ini. Dan seperti biasa di jam 9 paginya kita bakal ada program spesial obrolan komunitas, di mana cek pilih bakal mengundang salah satu komunitas yang ada di Kota Palembang itu untuk kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan. Dan pada pagi yang cerah ini sudah membersamai kita ada sepasang muda-mudi yang sangat cantik dan tampan sekali. Mereka ini berasal dari Bujang Gadis Pendidikan Sumatera Selatan. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo Kak. Selamat pagi kembali. Wih, luar biasa. Kita sudah kehadiran teman-teman dari Bujang Gadis Pendidikan Sumatera Selatan. Ini sudah ada Ahmad Prayoga Wijaya dan Anissa Dwi Rahmawati. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik Kak. Baik, alhamdulillah ya. Oke, bagaimana? Ini kali pertamakah ke RRI atau sudah pernah sebelumnya siaran di radio? First time kali pertama ini Kak. Oh, first time. Iya. First impression lah ya. Oke, bagaimana perasaannya? Ya, perasaannya kayak nggak nyangka bakalan kesini. Oke, nggak nyangka. Oke, kita kenalan satu persatu dulu kali biar nggak tegang ya. Oke. Oke, pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka pula tak cinta. Ya, oke, kita kenalan dengan bujangnya dulu ini. Iya Kak. Ahmad Prayoga Wijaya. Saat ini aktivitasnya lagi sibuk apa? Aktivitas saya sebagai guru. Guru. Iya, guru. Oke. Saya sebagai guru di SMP PGR 1 Palembang Kak. Oh, SMP PGR 1 Palembang. Oke. Jadi Ahmad Prayoga ini sebagai pemenangnya ya? Iya, pemenang Kak. Bujang Pendidikan Sumatera Selatan tahun 2025 dan saat ini juga sudah berprofesi sebagai guru. Oh, relate lah ya. Iya. Oke, baik. Sebagai apa namanya? Pendidikan itu sangat klop lah Kak. Sangat klop. Klop salah. Iya, klop. Ini tenaga pendidik berarti ya? Iya, benar. Oke. Selain guru apa aktivitasnya lagi? Saya lagi juga sibuk apa? Sebenarnya itu baru tamat tahun ini Kak, langsung mendaftar jadi guru. Akhirnya diterima juga di guru. Oke. Baru tamat juga saya dari Universitas PGRI Palembang. Wih, mantap dong ya. Oke, langsung terrealisasikan ya. Oke, baik. Berarti ini kita panggil cikgu lah kali ya. Iya. Oke, ada juga yang cantik di sebelah sana. Anissa Dwi Rahmawati merupakan wakil 3 Gadis Pendidikan Sumatera Selatan tahun 2025. Betul? Betul. Betul sekali. Boleh kita kenalan sama Anissa dulu. Anissa lagi sibuk apa sekarang selain menjadi gadis pendidikan? Kalau buat sekarang sih belum ada karena kan aku baru lulus SMK jadi masih nyari-nyari kerja dulu. Oke, masih nyari-nyari kerja juga. Iya. Lulus SMA, ikut ajang ini, keluar sebagai pemenang. Iya. Oke, baik. Untuk Yoga panggilannya? Yoga dan Anissa. Oke, Yoga dan Anissa, kita hari ini juga akan membahas sebuah topik tentang bertransformasi menjadi pribadi baru bersama Bujang Gadis Pendidikan Sumatera Selatan. Pasti kalian juga merasakan perubahan yang kalian alami saat ini ya, setelah kalian menjabat sebagai sepasang Bujang Gadis Pendidikan Sumatera Selatan ini. Mungkin Kak Pili mau tanya dari Anissa dulu. Anissa, perubahan mikro kali, perubahan kecil yang saat ini mengubah Anissa setelah Anissa yang tadinya sebagai siswa sekarang sudah tamat ya, sudah tamat dan juga dinobatkan sebagai gadis pendidikan Sumatera Selatan. Ini perubahan apa nih yang Anissa rasakan? Perubahan mungkin dari hal-hal kecil ya, misalnya disiplinnya, terus misal ya itu. Disiplin, terus lebih bisa memanage waktu ya. Betul. Oke, lebih bertanggung jawab juga tentunya ya dengan amanah yang diemban tadi. Nah, kalau dari Yoga gimana Yoga? Perubahan kecil yang Yoga rasakan setelah menjadi Bujang Pendidikan Sumatera Selatan ini.
Ya perubahannya kayak seperti berbicara lebih tertata lagi, lebih kayak sopan terhadap orang yang lebih dewasa kan. Jadi lebih diajarkan etika-etika yang kecil-kecil kayak gitu loh. Jadi lebih bersikapnya lebih terarah ya, lebih terarah, lebih terpola juga. Luar biasa. Jadi kalian ini sudah menjabat sebagai Bujang Gadis Pendidikan Sumatera Selatan ini sudah berapa lama nih? Kurang lebih 1 bulan Kak. 1 bulan. Iya, kurang lebih 1 bulan. Masih anyar ya. Iya, masih baru. Masih baru sekali. Sudah ada program-program kah yang sudah kalian garap? Kemarin kami baru selesai rapat program kerja Kak. Boleh spill dikit programnya seperti apa? Nantinya kami ada sosialisasi juga tentang pendidikan, dan juga kami akan berkolaborasi juga dengan beberapa event-event gitu. Event-event yang bakal kalian garap ke depan ya. Mungkin kita flashback ke belakang lagi nih sebelum kita melangkah lebih jauh obrolan kita. Mungkin yang Kak Pilih pengen tahu dari panggilannya Yoga ya? Iya, Yoga. Yoga yang mendasari Yoga akhirnya tertarik mengikuti Bujang Gadis Pendidikan ini apa Yoga? Yang bikin saya tertarik ikut di ajang ini Kak, saya kan pernah juga ikut pageant sebelumnya Kak. Jadi ini tertarik lagi Kak. Bahwasannya ikut pageant ini bukan hanya 1 kali Kak yang bikin kita tuh ya sudahlah. Cuma 1 kali, tapi tertarik tuh ketagihan Kak. Dalam hal positif ya. Dalam hal positif. Tentunya Yoga jadi pengen lebih tahu lebih banyak lagi. Lebih mengupgrade lagi Kak. Kemarin emang pageant apa yang diikutin? Di universitas Kak, fakultas. Fakultas. Duta FKIP. Duta FKIP. Iya. Kan kemarin baru main ke sini. Iya, baru di sini mereka. Rombongan si Erlangga sama itu adik tingkat saya mereka. Daniel. Iya, mereka adik tingkat saya. Pantesan dia. Kayaknya dia nyebut nama kamu juga kemarin. Kecil Palembang nih rupanya. Jadi memang didasari oleh rasa penasaran dengan hal-hal baru yang pengen Yoga terapin juga ya. Betul, mumpung masih muda juga, jadi sesuatunya masih bisa dilaksanakan ya. Mantap. Kalau dari Anissa gimana Anissa? Kenapa bisa tertarik ikutan jadi gadis pendidikan ini? Sebenarnya hampir sama-sama kayak Yoga, karena yang pertama kan support dari orang tua. Terus yang kedua aku dulu pernah ikut pageant juga, cuman gak sampai selesai karena waktu itu lagi sakit, jadi mengundurin diri. Wah, sayang banget. Kalau boleh tahu pageant apa? Putra Putri Pendidikan Sumatera Selatan. Putra Putri Pendidikan. Iya. Ini juga bukan? Beda. Kak. Ini Bujang Gadis Bujang Gadis ini. Banyak ternyata ya. Dan akhirnya di tahun ini kamu ikut? Iya. Karena udah lulus sekolah juga, jadi pengen coba lagi. Dan keluar sebagai pemenang ya. Luar biasa. Tapi tentunya kalian mencapai prestasi ini bukan hal yang mudah. Pasti banyak sekali effort yang kalian berikan ya. Mulai dari tenaga, waktu, dan semuanya pokoknya. Nah, kalau Kak Pilih boleh tahu, kalau Yoga persiapan yang dilakuin sebelum ikutan ajang ini apa Yoga pertama-tama? Pertama-tama kan sebelum saya ikut ini nih, saya sudah mempersiapkan diri lebih dari segalanya Kak. Karena kan sebelumnya saya pernah ikut pageant, jadi saya sudah mempersiapkan itu sebelum saya ikut pageant ini Kak. Jadi sudah tahu lah. Iya, sudah tahu teknik-tekniknya gimana. Dan setelah ini kan saya jadi winner ini kan banyak sekali persiapan yang saya siapkan ini Kak. Tentunya. Iya. Bukan sesuatu yang mudah ya. Jadi Yoga istilahnya sudah selangkah lebih maju lah ya. Benar Kak. Tentang step by stepnya, terus juga mungkin pengetahuannya lebih ditambah lagi ya dengan yang mungkin tidak tahu sebelumnya, jadi dicari tahu lagi untuk menambah wawasan Yoga untuk mengikuti ajang ini. Nah kalau dari Anissa gimana Anissa perasaannya? Ini berarti pemula Anissa ya? Iya. Gimana Sah? Kemarin persiapan mengikuti ajang ini apa aja yang disiapin? Yang dipersiapin ya fisik pertama. Fisik tentu. Terus juga rasa percaya diri itu penting banget, harus dipersiapin. Udah sih itu aja. Itu aja. Sama pengetahuan juga ya. Betul. Pengetahuan, terus juga attitude juga tentunya ya. Terus juga wawasan juga ya. Tentunya karena kalau misalkan dinobatin sebagai Bujang Gadis Pendidikan ini yang pasti ya knowledge-nya harus bisa dibilang di atas rata-rata lah ya. Daripada yang lain juga. Nah, jadi kalian berdua ini sebagai bujang dan gadis, tentunya
pasti apalagi si yoga kan aktivitasnya seabrek-abrek juga berarti ya. Iya, numpuk. Numpuk sebagai guru, ini juga menjabat sebagai bujang pendidikan ini pula. Jadi yoga gimana nih untuk yoga mengatur waktu antara kerjaan sama di organisasi ini? Ini kan sebenarnya dua-duanya tanggung jawab ya Kak ya. Dan tanggung jawab ini harus dilaksanakan sebaik-baik mungkin. Jadi kan waktu itu di mana kita mengatur waktu yang telah yang telah diwajibkan di kita Kak. Jadi saya sudah mengatur waktu yang sebaik-baik mungkin untuk keduanya. Oke. Yang pasti tentukan prioritas dulu ya. Oke, baik. Ini jadi kalian ini ada berapa anggota kah? Bujang Gadis Pendidikan ini banyak? Berapa pasang? Kami kan dibagi dari 2 kategori Kak. Yang pertama itu kategori A. Kategori A itu ada dari SD sampai SMP. Oh iya. Sedangkan kategori B kuliah sama SMA Kak. Kuliah sama SMA. Oke, berarti banyak ya adik-adiknya ya? Iya banyak Kak. Ini kalian yang kategori apa? Kategori B. Oh kategori B. Iya kategori B. Berarti SD sama SMP, SMA sama umum. Kuliah umum ya gitu. Oke, dan keluarlah kalian sebagai pemenang. Luar biasa, mantap sekali, masih muda, berprestasi dan juga keren tentunya ya. Oke, kemarin gimana waktu proses seleksi? Ribet kah atau gimana? Ada sesuatu yang bisa diceritain gitu? Pengalaman menarik. Kalau dari Anissa gimana Anissa? Proses penyeleksian kemarin. Kalau penyeleksian kita ada 2. Yang pertama itu semifinal. Semifinal. Itu semifinal itu menyeleksi untuk masuk ke grand final. Itu apa aja persiapannya? Persiapannya fisik. Oh, fisik. Pastinya. Oke. Berkas aja ya? Iya, berkas. Berkas, fisik tentunya. Ada wawancara juga? Kalau semifinal itu kita di atas panggung itu opini. Oh, opini. Iya. Oh, langsung ya? Iya, langsung. Wih, mantap. Nah, jadi gimana? Ada kendalakah kemarin Anissa yang dirasakan? Atau berjalan lancar semua? Kalau opini sedikit. Tentang apa kemarin opininya emang ditanya? Rasa percaya diri. Rasa percaya diri. Meningkatkan kepercayaan diri. Gimana? Jawabnya kemarin? Jawabnya sedikit gugup. Karena kan Anissa yang terakhir, hampir mau terakhir maju, jadinya kayak gugup, jadi kurang lancar waktu itu. Gugup ternyata gongnya ya. Iya. Dia sebagai wakil berapa? Wakil 3 loh, luar biasa. Nah, kalau dari Yoga sendiri gimana Yoga kemarin waktu babak semifinal ya? Iya, semifinal. Gimana? Itu walaupun pernah ikut pengalaman sebelumnya Kak ya, tapi deg-degan itu masih sebenarnya. Pasti. Pesaing tuh kan mereka kan mempersiapkan diri juga Kak. Jadi kan kita tuh nggak harus memiliki potensi kita tuh. Ya aku punya nih, tapi mereka juga punya gitu loh. Kita tuh harus percaya diri, namun yang lain juga punya percaya diri yang lebih kuat lagi Kak. Betul, jadi tentunya harus mawas diri. Iya, mewaspadai diri. Tidak boleh berpuas diri dulu. Apalagi kalau misalkan kita ngerasa kayak aku kan udah pernah. Soalnya di panggung itu bisa terjadi apapun. Jadi tetap kita stabil, terus juga percaya diri tadi, kontrol semua sesuatunya, emosi dan juga yang bisa memicu konsentrasi kita hilang, pokoknya dihilangkan ya. Oke. Jadi dengan kalian mengikuti Bujang Gadis Pendidikan Sumatera Selatan ini, adakah pengaruh dari teman-teman mungkin dari yang lain-lain? Misalkan kayak ada perubahankah dari teman-teman? Ternyata ini teman aku udah jadi Bujang Gadis Pendidikan nih. Jadi kayak ada batasan nggak kira-kira? Atau masih sama aja? Masih sama aja. Mereka tetap support. Misalkan followers nambah gitu. Lumayan. Iya. Ya itu maksud Kak Pilih. Iya. Pengaruh dari kalian mengikuti Bujang Gadis Pendidikan ini misalkan berpengaruh di followers, terus juga sikap teman-teman terhadap kalian jadi berubah, kayak agak segan atau gimana? Adakah kira-kira? Pengaruh tuh banyak ya Kak ya, seperti kayak teman-teman tuh lebih banyak yang bangga atas pencapaian sebagai Bujang Pendidikan ini, dan juga lebih banyak mengenal lagi orang-orang yang sebelumnya tidak kenal. Jadi mereka mau mendm Kak, gimana sih caranya untuk jadi bujang gitu loh, kayak banyak Kak yang menanyakan tentang pendidikan juga. Oke, dan kalian secara nggak langsung jadi role model mereka, karena kan nggak mudah nih sebagai kalian berdiri di sini juga mencapai di titik ini kan nggak mudah, pasti banyak sekali yang kalian persiapkan, tapi hasilnya kan kalian juga petik ya. Oke, baik, berarti perubahan ada ya? Ada perubahan dari lingkungan, dari keluarga. Ini kalau Kak Pilih boleh tahu, kalau Anissa ini support dari orang tua sendiri atau kemauan Anissa ikut? Dua-duanya. Orang tua supportnya gimana? Supportnya ya ikut. Dia kalau orang tua itu mau Anissa ikut itu supaya Anissa mau berani.
keluar dari zona nyaman Anissa. Oke, biar melatih sosialisasi juga ya, berbaur sama orang banyak. Karena yakin aja kalau misalkan kita sosialisasi kita lancar, terus kita baik, pasti ada aja rezeki. Karena Kak Lili sangat yakin itu ya. Oke, baik. Nah jadi kita ke yoga lagi. Jadi yoga kemarin sempat ngerasain gugup juga. Masa walaupun udah berkali-kali ikut, tetap aja vibe-nya tuh masih ada kayak rasa nervous segala macam. Karena kan lihat kan mereka persiapannya tuh sudah matang semua kan. Jadi rasa gugup tuh masih kayak bener gak sih aku masuk di sini. Terus sebenarnya pas waktu pengumuman semifinalis, rasa gugup tuh masuk nggak ya gitu. Padahal mau memuncak nomor tekan lagi. Tapi alhamdulillah berhasil menurut itu ya. Oke. Ada ritual sendiri kah untuk mensiasati biar nggak gugup kalau dari yoga? Mensiasati biar nggak gugup yoga lebih kayak melatih apa namanya? Bicara gitu lah, melatih apa namanya gerakan tangan, dan gerakan kaki, gerakan yang nggak bisa bikin gugup gitu Kak. Itu ritual kecil lah ya, ritual kecil yang bisa dilakuin sebelum kita speak di atas panggung gitu. Oke, baik. Jadi kemarin kamu mengalami kendala juga kah waktu ini atau lancar luncur? Alhamdulillah lancar, tapi kendala itu kayak tiba-tiba stop gitu. Tapi dilanjutkan Kak, stop itu 2 detikan. Kayak ngeblank sedikit karena penonton itu kan bukannya dari kalangan kami aja, tapi penonton dari luar juga nonton kami gitu Kak. Jadi ngeblanknya di situ. Oke, mantap. Dan tentunya kalian menjadi Bujang Gadis Pendidikan ini pasti banyak sekali hadiah yang kalian terima ya. Oke, kira-kira ada hadiah yang misalkan kayak berkunjung ke sini ya, atau semasa training ada? Kami hadiahnya ada trip Kak. Trip kemana? Lampung. Wih, mantap. Udah dijalanin? Belum. Belum. Mungkin di awal bulan nanti. Karena kan masih ada kerjaan dari tim manajemen yang belum laksanakan. Oke, itu dapat semua atau gimana yang dapat? Itu sebenarnya tuh dapat apa namanya? Winner dan wakilnya saja Kak. Oh, berarti sepasang ya? Iya. Atau 2 pasang? Sepasang. Oh, sepasang. Yang winnernya aja winner 2 dari kategori A dan kategori B. Sepi dong berarti. Tapi mungkin sama pengurus juga ya. Oke, baik. Yoga dan Anissa luar biasa sekali kalian berdua baru awal ini tapi udah keren sekali yang kalian informasikan sama kalian saat ini. Nanti kita akan ulik lebih jauh lagi ya. Kita dengarkan dulu beberapa lagu dari Sumatera Selatan, selanjutnya kita bakal kembali lagi masih bersama dengan Bujang Gadis Pendidikan Sumatera Selatan. Tetap di RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Terkenal sungai musinya, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota kesayangan kita. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya, pulau kemarau yang tenang, benteng Kuto Besar yang cindo, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Bujang gadisnya oi belagak niat, adat budayanya tetap dijaga, hasil buminya oi banyak niat, pembangunannya rata di mana-mana. Oi Palembang Darussalam, oi Palembang Darussalam, Palembang kota kita, Palembang Darussalam. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya, pulau kemarau yang tenang, benteng Kuto Besar yang cindo, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Bujang gadisnya oi belagak niat, adat budayanya tetap dijaga, hasil bumi
Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masih bersama dengan sepasang muda-mudi dari Bujang Gadis Pendidikan Sumatera Selatan tahun 2025 ya. Masih bersama dengan Ahmad Prayoga Wijaya atau Yoga dan Anissa Dwi Rahmawati atau Anissa. Kita sapa kembali. Cak Mano masih aman? Aman Kak. Masih aman terkendali. Kalian pada suka lagu-lagu daerah nggak? Suka Kak lagu-lagu daerah. Oh suka, iya. Suka juga ya. Suka juga. Oke baik. Berhubung perempat ini kan lagu-lagu daerah, jadi kita bisa sepuasnya mendengarkan lagu daerah pada pagi ini ya. Oke baik. Kita kembali lagi ke topik kita pada hari ini masih bersama Bujang Gadis Pendidikan Sumatera Selatan tentang bertransformasi menjadi pribadi baru bersama Bujang Gadis, tentunya. Yalah Sobat Budaya, kalau tadi sudah banyak kita membahas tentang dan kita ulik-ulik tentang Bujang Gadis Pendidikan Sumatera Selatan ini mulai terbentuknya juga ya. Terus juga alasan mereka tertarik mengikuti Bujang Gadis Pendidikan Sumatera Selatan ini yang melatar belakangi, terus juga pengalaman-pengalaman mereka semasa mereka ikut lomba-lomba kemarin ya. Nah, ini kan Bujang Gadis Pendidikan Sumatera Selatan ini skupnya kan provinsi ya. Iya, provinsi. Jadi tentunya kalian pasti banyak bertemu dengan teman-teman baru dari wilayah kabupaten, dari kota-kota lain di Provinsi Sumatera Selatan ini. Nah, kira-kira gimana nih waktu bertemu dengan kawan-kawan yang luar biasa sangat luas ini kemarin? Gimana? Kalau Yoga gimana? Iya, kayak ternyata lebih banyak juga penyuka tentang pendidikan ini Kak. Bukan hanya di Palembang saja, tapi di luar Palembang juga banyak yang minat terhadap pendidikan. Oke. Jadi kemarin ada dari mana aja yang Yoga ingat yang ikut? Dan saya juga bukan maksudnya tuh saya juga bukan dari Palembang Kak. Saya dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Oh, kemarin mewakili dari Kabupaten Oku Selatan. Tepatnya di mana? Tepatnya di Muara II Kak. Oh, Muara II. Iya. Dekat nggak dari Danau Ranau itu? Dekat 2 jam nyampe. Oh 2 jam, oke. Oh jadi Yoga mewakili Kabupaten Oku Selatan. Wih, mantap. Kalau Anissa gimana Anissa? Rasanya senang bisa kenal sama mereka karena kita punya temen di luar Palembang, terus juga mereka seru-seru juga. Seru-seru juga ya. Tapi Anissa kemarin mewakili dari daerah mana? Palembang. Oh Palembang. Oke. Berarti dari Oku Selatan. Terus dari mana lagi yang ikut kemarin? Ada yang dari Muara Enim, Kayu Agung. Ada lagi dari mana itu? Banyak sebenarnya itu dari Muara Enim, Kayu Agung, terus dari Oku Selatan juga kan saya, dan Palembang masih banyak lagi sebenarnya. Jadi mereka per kabupaten mengirim perwakilan atau ada tertentu saja? Sebenarnya tuh per kabupaten tuh disuruh ikut semua Kak, tapi yang ikut hanya kabupaten yang mendaftarkan, yang mengirimkan wakilnya saja ya. Oke, dan itu juga lumayan banyak ya. Lumayan banyak Kak. Oke, baik. Kemarin masih ingat ada sekitar berapa waktu daftar kemarin? Berapa ribu orang? Itu kan kami daftarnya untuk sesi wawancara sama tertulis itu ada 2 sesi Kak. Yang pertama itu tanggal berapa itu? Sesi pertama itu di tanggal 26 April. Ya, sedangkan saya itu diikut di sesi kedua Kak. Sesi kedua. Itu juga sudah hampir 50 orang. Jadi sekitaran 200 orang yang ikut Kak. Wih, mantap dong. Iya. Persaingannya berarti lumayan banyak Kak. Dan kalian bisa terpilih itu udah prestasi yang luar biasa. Iya. Oke, dengan persiapan yang kalian ceritain tadi ya, dengan pengalaman yang kalian punya, terus juga kemampuan yang kalian punya juga, dan hasilnya membuahkan hasil tersendiri dan juga sangat menyenangkan ya. Oke, baik. Nah, jadi kalian kira-kira setelah ini ada mau digarap apa lagi? Programnya dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat ini kami mau mengadakan kelas public speaking gitu Kak, tentang pembelajaran public speaking, catwalk gitu loh Kak. Kayak lebih mempelajari lagi tentang pageant. Iya, Oke. Jadi kalian ada jadwal berkumpul nggak kira-kira? Misalkan setiap hari ini, setiap jam ini ada? Untuk berkumpul jadwalnya itu belum ditentukan Kak. Tapi kalau misalnya mau rapat itu sudah ditentukan besok mau rapat nih. Untuk pembahasan ini, jadi ditentukan oleh pihak manajemen Kak. Oh, manajemennya langsung yang kalau handle ya? Mau rapat, hari ini mau rapat ya, dihubungin di grupnya Kak. Oke. Nah, sering duti juga berarti? Sering duti. Oh, sering. Kemarin juga kami baru sudah dari audiensi ke Dinas Pendidikan Sumatera Selatan. Dinas Pendidikan Sumatera Selatan. Oke, baik. Nah, gimana ini Anissa? Gimana masih nggak nyangka menjadi gadis pendidikan Sumatera Selatan ini? Iya. Gimana perasaannya sekarang? Perasaannya pasti senang. Kaget juga bisa kepilih masuk top 8, apalagi bisa jadi wakil 3 tuh nggak nyangka banget. Oke, di luar ekspektasi lah ya. Bener.
Oke, soalnya kalau misalkan kita ikut lomba tuh menjadi finalis saja kayaknya udah syukur banget ya. Iya benar Kak. Tapi kalau misalkan udah dinobatin sebagai pemenang kategori, nah itu udah prestasi yang luar biasa yang bisa kalian banggakan juga ya. Oke, baik. Nah, jadi Anissa sekarang kesibukannya cuma jadi gadis ini aja atau ada yang lain? Kalau buat sekarang masih jadi gadis ini aja. Oh, jadi gadis ini aja. Ada rencana kemana ke depan? Kuliah di mana misalkan? Kalau kuliah belum saat ini. Mau cari kerja dulu. Oh, fokus dulu ya. Fokus jadi gadis, pendidikan dan juga mau cari kerja dulu. Betul. Oke, baik. Siapa tahu nanti tertarik mau jadi cikgu juga seperti Yoga. Ada arah mau ke sana kira-kira? Seneng ngajar-ngajar juga enggak? Enggak. Kira-kira. Oh, enggak. Jadi kemana nih? Minatnya? Minatnya sih kerja di perkantoran. Karena kan Anissa jurusannya perkantoran. Administrasi perkantoran. Iya, Oke, admin gitu ya. Oke, baik, mudah-mudahan tercapai ya. Amin. Oke, baik. Nah, mungkin kita kembali ke tips kali ya. Iya. Tips untuk para muda-mudi yang ada di luar sana, bujang gadis yang ada di luar sana yang kira-kira masih bertahan dengan zona nyaman dan belum berani untuk mengeksplor kemampuan. Karena kita tahu setiap orang itu pasti punya potensi. Tergantung cara mereka menggali potensi tersebut. Nah, kalau dari Yoga sendiri gimana nih, Gak? Untuk para bujang gadis yang mungkin akan baru memulai dengan istilahnya bidang-bidang yang kalian punya saat ini. Ini tuh lebih percaya diri aja. Kita kan di dunia kan pengennya kemauan, tapi tidak mau ada kemajuan. Lebih meningkatkan lagi percaya diri Kak. Karena percaya diri itu penting. Untuk meningkatkan mengangkat diri, percaya diri itu sangat penting pokoknya. Kalau mau kemana-mana tuh jadi utamakan percaya diri Kak. Dan juga bukan hanya percaya diri aja, tapi brand yang diutamakan. Pasti percaya diri dan juga harus melek digital juga ya, media juga. Oke. Karena sekarang kan belajar tidak hanya terpaku dengan buku aja filmnya sekarang, tapi semua bisa kita pelajari di manapun dan kapanpun. Apalagi sekarang sudah musim smartphone kayak ini, bisa mengakses segala sesuatunya yang kita tidak tahu menjadi tahu. Tergantung kita menggunakan smartphone kita atau barang digital kita dengan bijak ya. Dengan bijak, karena itu juga bisa menjadi guru terbaik juga kalau misalkan kita mampu menggunakan teknologi dengan bijak ya. Oke, baik. Nah, kalau dari Anissa sendiri, oke, Anissa, kalau Kak Feli boleh tahu, nanti kedepannya mau kuliah dulu, mau kerja dulu tadi ya, mau kerja dulu. Ada goal-goal lain kah yang ingin dicapai lagi tentang semua pageant ini? Misalkan nanti pengen ikutan lomba ini, ada kemauan ke situ? Ada kemauan ke situ ya. Oke, berarti ini kan udah ada modal nih, udah basic juga seperti pengalaman Yoga tadi. Jadi kamu tinggal polis aja lagi, Terus juga lihat referensi gitu kan, referensi. Kalau Kak Feli boleh tahu minatnya kemana nanti? Bujang gadis apa gitu atau putra-putri apa gitu? Minatnya pengen ke putra-putri. Putra-putri apa? Pendidikan. Pendidikan lagi. Ya. Kan banyak nih kota Palembang ya, Bujang gadis Palembang, putra-putri Sriwijaya, Jabar Besti Ayu, Duta Genre, banyak pokoknya. Kamu bisa pilih salah satu tuh. Tapi dengan syarat detekoli tadi. Siapa tahu bisa keluar lagi sebagai pemenang kan. Oke, kan modalnya udah ada ya. Oke, kalau Yoga gimana ya? Pengen ikut lagi kah pageant? Sebenarnya tuh pengen tuh ada Kak. Tapi tahun ini lebih fokuskan ke kewajibannya sebagai bujang. Dan juga fokusnya sebagai guru juga Kak. Mungkin di tahun depan saya ingin ikut di Bujang Gadis Palembang. Iya. Bujang Gadis Palembang. Ada dari angkatan kamu? Ada partner saya. Pasangan saya sudah terpilih menjadi finalis Bujang Gadis Palembang. Oh, cowok cewek? Cewek gadis. Oh, gadis. Ya, gadis. Yang menang. Wih, mantap dong. Siapa namanya? Tiara. Yang dari apa? Bukan ya? Oh, bukan. Pakai hijab. Enggak. Oh, CA. Itu salah. Dan oke. Oh, jadi dia yang menang. Iya. Dia menang, dia masuk ke finalis Bujang Gadis Palembang. Oke, bisa banyak pelajar ya. Oke. Kami juga menginginkan dia sudah masuk ke finalis, sudah jadi bagian dari Bujang Gadis Palembang juga Kak ya. Oke, bisa menjadi trik juga tuh. Dalam artian kita mencari ilmunya, bukan orang dalam, bukan. Tetap usaha sendiri ya. Oke, baik. Nah, luar biasa kalian, berarti banyak sekali prestasi yang kalian torehkan ya. Bismillah, mudah-mudahan akan selalu berkembang tentunya ya. Oke. Nah, jadi kalau di sekolah sendiri Yoga gimana ya kalau di sekolah? Di sekolah masuk pilih enjoy kamu belajarnya, ngajar. Enjoy. Dengan sudah terpilih menjadi bujang ini tidak terbebani tentunya. Oke, karena ini pilihan saya sendiri, terbebani tidak. Alhamdulillah berarti. Nah, siapa tahu masuk pilih dengan mengikuti bujang ini jadi banyak kerjaan yang teman kalian ya. Oke. Itu tadi pentingnya untuk meminta waktu tadi ya, tentukan prioritas baru bisa menjalankan yang lain. Karena ini kan sudah bikin kedua kali kan. Sudah benar-benar menetapkan bahwasannya ini adalah pilihan saya terbaik. Oke, yang pastinya tetap menjadikan semua ya, organisasi dengan prioritas utama. Nah, Yoga guru kelas berapa? Guru kelas 8 dan 7 Kak. Oh, SMP. Iya, SMP. Wah, itu SMP PGS Palembang. Itu kan udah lumayan kalau ngajar SMP ya. Iya. Jadi gimana Yoga? Pengalaman ngajar SMP itu berarti transformasi dari SD ke SMP ya. Oke, dan anak remaja gitu. Seru atau gimana? Dan bisa diceritain enggak kira-kira pengalaman ngajarnya? Seru tuh banget, dibilang seru karena mereka tuh lebih kayak masa-masa remaja mereka tuh masih manjak lah kalau orang Palembang gitu. Jadi diajak ngobrol atau diajak apa namanya? Jadi itu masih menyambung dengan SD. Karena itu nakal-nakalnya karena SMP ini mau manjak ke remaja, lebih enak lah ya. Oke. Dan sekarang kan juga biasanya guru sering juga bikin konten ya. Bikin konten terus bikin sesuatu hal yang lucu gitu. Pernah kamu? Enggak, ini belum Kak, tapi saya itu lebih kayak ngobrol dengan mereka kayak bayang dia panggil. Panggil aja gimana sih? Apakah kalian mau ada dari Bang Ajar? Kayak gitu Pak. Mereka gimana? Karena zaman sekarang ini pengen enjoy tapi
enak Pak. Iya, santai. Jadi yoga itu tapi sesuai dengan jalurnya Kak. Benar, yang pasti ngajarnya boleh dengan santai tapi tetap ilmu dapat diserap ya. Oke. Ini yoga guru wali kelas atau guru mata pendidikan? Mata pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan kewarganegaraan. PKN. PKN ya. Tapi PKN ini sering mentok juga ya. Jadi kayak mudah soalnya ternyata salah. Ngalaman soalnya pilih ya. Oke, berarti seorang guru luar biasa sekarang juga sudah mengemban sebagai bidang pendidikan dan bisa dijalani saat ini, bisa membagi waktu. Wih, panutan nih berarti ini si yoga ini ya. Yoga usianya berapa emang? Usia sekarang mau ke 23 tahun. Udah 23 tahun. Kalau Aisyah? Tahun 19. Tahun 19. So, masih berlihat berarti ya. Oh, baru tamat tadi? Iya. Oke, baru tamat SMA. Oke, biasa. Baik, mungkin terakhir nih dari kalian berdua, mungkin harapan kali. Harapan yang pengen kalian ditanya untuk Bujang Gadis Pendidikan Sumatera Selatan ini ke depannya kira-kira mau seperti apa nih kalau dari yoga pribadi? Harapannya untuk ke Bujang Gadis Pendidikan ini Kak, saya harap semuanya ikut serta. Sebagaimana kami kan datangnya itu sebagai 30 kategori dan suatu kategori itu Kak. Jadi kami saya harap itu kami keluarga utuh dengan 30 itu Kak. Jadi saya harap besar dari mereka Kak. Oke, tetap konsisten ya. Oke, benar. Jadi memang kalau misalkan konsisten berarti udah terlihat berarti angkatan tahun ini memang betul-betul solid ya. Karena kan pertama Kak Bujang Pendidikan ini. Oh, pertama. Oke, berarti ini dimulai baru tahun ini. Baru tahun ini. Oh, cuma generasi kalian juga lebih oke lebih mantap ya. Ada kedepannya berarti mereka ini kompak gitu, pengen gitu. Iya betul, karena kalian juga nanti akan jadi kiblat adik kalian nanti ke depannya nanti kan. Oke, jadi dengan kalian mengeluarkan prestasi dengan kelengkapan yang solid terus juga program-program kalian berjalan semua, pasti itu juga akan menambah minat bagi para Bujang Gadis calonnya nanti untuk ikutan gabung jadi salah satu pindah ataupun yang menang nanti di Bujang Gadis Pendidikan Sumatera Selatan ini. Nah, kalau dari ini gimana Nisa harapannya untuk Bujang Gadis Sumatera Selatan? Kalau Anissa harapannya semoga Bujang Gadis Pendidikan ini makin berlanjutan di depannya, terus makin solid, kompak, dan juga akan ada banyak program-program ke depannya. Amin, ya rabbal alamin ya. Tentunya betul. Semoga ini dengan tahun pertama bisa menjadi role model juga untuk yang lain nanti, untuk mereka lebih nambah minat untuk mengikuti Bujang Gadis Pendidikan Sumatera Selatan ini kan. Oke, tapi baru tahu malah kalau misalkan ini tahun pertama. Kira-kira udah tahun berapa misalkan? Oke, itu putar-putar ya. Beda ternyata. Oke. Dan akhirnya lahirlah kalian sebagai penangnya Bujang Gadis Pendidikan Sumatera Selatan ini juga bisa menjadi contoh nantinya ya ke depan. Baik. Nah, ini untuk harapan kalian pribadi nih, harapan kalian pribadi dengan kalian menjadi Bujang Gadis Pendidikan Sumatera Selatan ini kira-kira apa nih yang pengen kalian rubah dari diri kalian atau dari Yoga gimana ya? Yang saya pengen rubah itu Kak, lebih kayak disiplin lagi, disiplin dari hal apapun itu. Karena kan di sini kan saya sebagai bujangnya Kak ya. Jadi saya harus mengkomitmenkan diri saya bahwa saya itu bujang yang tanggung jawab. Oke, amin. Kalau dari Anda gimana sih? Kalau dari Anissa mungkin lebih bertanggung jawab ya sama apa yang ada di dalam diri. Karena kan Anissa menjadi wakil 3, jadi kita harus lebih bertanggung jawab, terus bisa manage waktu pastinya, disiplin juga. Itu tentunya menjadi pribadi lebih jauh lebih baik lagi ya dengan mengikuti Bujang Gadis Pendidikan Sumatera Selatan ini. Oke, baik. Ini kira-kira siapa aja yang nonton pagi ini? Boleh disapa-sapa dulu? Boleh, misalkan ada yang nonton Kak dari Bujang Gadis Pendidikan. Sampai ada grupnya kami share itu. Boleh disapa-sapa dulu. Boleh disapa dulu sambil kenal. Halo Bujang Gadis Pendidikan Sumatera Selatan tahun 2005. Siapa aja mungkin manajemennya mungkin apa siapa itu atau umumnya? Ya ada Kak Zaki sebagai ketua umum. Kak Zaki. Terus ada pembimbingnya kan? Binanya ada? Ada. Oh, boleh disapa disebut. Halo Oki. Oh, ada konten gitu ya. Harus nanti ikut dialog juga berarti. Oke, baik. Nanti ke depan kalian juga sudah punya goal masing-masing. Mudah-mudahan sudah tercapai. Pokoknya kalian harus berkomitmen dan kalian mengikuti Bujang Gadis Sumatera Selatan ini dan berikan sesuatu yang terbaik yang bisa nantinya akan ditiru oleh adik-adik di angkatan kalian ke depan nanti kan. Oke, kira-kira ada lagi yang mau disampaikan? Salam dulu, boleh? Mau apa gitu? Kalau dari Yoga, salam-salam untuk anak muridnya mungkin kepala sekolah gitu. Boleh kata untuk semua yang nonton aja Kak. Boleh lagi nontonnya. Kalau Nisa mau salam untuk siapa? Ya, ada sih. Yang nonton juga. Yang nonton juga ya. Oke, baik. Dan juga sahabat kita langsung bertanya ke pertanyaan berakhir juga ya karena waktu juga harus memisahkan kita. Terima kasih untuk Ahmad Prayoga Wijaya dan Anissa Dwi Rahmawati sebagai Bujang Gadis Pendidikan Sumatera Selatan sudah bersamai di acara kita pada hari ini di obrolan komunitas banyak sekali informasi dan juga informasi yang disampaikan ya yang kita sharing tadi. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan kita dalam tentunya. Mudah-mudahan sukses selalu kalian berdua dimanapun dan kapanpun kejar terus prestasi mumpung masih muda dan jangan lupa menyerah ya. Yoga sukses selalu untuk jadi gurunya dan juga untuk bisa mudah-mudahan ke depan bisa mendapatkan kerja yang jauh lebih baik lagi ya. Jadi kalau gitu kita bertiga pamit undur diri dari Rombongan Sobat Budaya di mana berada. Saya Bima Komi. Saya Ahmad Wijaya. Saya Anissa Dwi Rahmawati. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Matahari air dola tenang, dia pun tenang dirasa ketepian. Anak yang Jambi jangan lagi kenal. Siang terbayang mimpi malam laba mimpi. Anaklah Jambi jangan lagi kenal. Siang terbayang mimpi malam laba mimpi. Jalanlah jalan ke ojong cabut, singgah sebentar di penyakuan. Oi rindu dan dendam deoi tidaklah ketangguh. Budi sedikit kenal jadilah kenangan. Rindu dan dendam deoi tidaklah ketangguh. Budi sedikit kenal jadilah kenangan. Bersantai ke Tangguh Rajo, nampaklah jelas Jambi seberang. Maulah ku pinang deoi, apalah kadayo. Sudahlah nasib orang diambillah orang. Mau ku pinang deoi, apalah kadayo. Sudahlah nasib orang diambillah orang. Batang hari kebanggaan Jambi, sungai terpanjang sebatas negeri. Ojo ado hati deoi, bawalah menari. Mari berjoget lagu si batang hari. Ojo hati deoi, bawalah menari. Mari berjoget lagu si batang hari. Batang hari air dola tenang, dia pun tenang
janganlah dikenal. Siang terbayang berhenti, malam abah mimpi. Jalanlah jalan ke ujung jabur, singgah sebentar di penyaguan. Oi rindu dan dendam dek, oi tidaklah tertangguh. Budi seliti kenang jadilah kenangan. Rindu dan dendam dek, oi tidaklah tertangguh. Budi seliti kenang jadilah kenangan. Pergi bersantai ke Tangguh Raja, nampaklah jelas jam di seberang. Mau lagu Pinang Dewi, apalah kadayo. Sudah nasib orang diambillah orang. Mau ku Pinang Dewi, apalah kadayo. Sudah nasib orang diambillah orang. Matahari kebanggaan Jambi, sungai terpanjang sebatas nanti. Pojok anu hati Dewi, bawalah menari. Mari berjoget lagu si Matahari. Pojok hati Dewi, bawalah menari. Mari berjoget lagu si Matahari.